Nikita Mirzani siap bongkar konspirasi suap hakim peradilan. Hah? Halo Sobat DB News. Nah, hari ini kita bakal bahas terkait satu berita yang lagi viral lagi nih, Kak. Kalian pikir drama persidangan Nikita Mirzani udah mencapai episode final? Kalian salah besar. Kalau kemarin dia cuma ngamuk rekeningnya diobrak-abrik, sekarang levelnya udah beda. Dia baru saja membawa sebuah amunisi yang diklaim bisa membongkar konspirasi besar ke lembaga-lembaga anti rasuah seperti KPK. Ini gila banget. Nah, ini adalah kronologi awal yaitu kasus pemerasan versus Reza Gladys. Nah, sabar. Bentar gue. Gak usah, Sabar. Biar kita nggak bingung, kita semua tahu nih Nikita Mirzani lagi tersandung kasus dengan pemerasan 4 miliar rupiah terhadap Dr. Reza Gladys. Yang dimana drama terbaru ini jauh lebih panas dari yang kemarin. Hari ini kita reaksi dan analisis 3 hal penting dari kasus ini, guys. Yang pertama adalah kemarahan Nikita karena data rekeningnya diobrak-abrik dan dibeberkan di sidang peradilan kemarin. Wow. Yang kedua, langkah nekatnya lapor ke KPK. Itu sangat apa ya, Kak? Sangat Berani. ya, berani banget gitu ya. Dan yang ketiga adalah kita akan bedah dari sisi hukum, apa sih resiko dari langkah ini. Yuk, mari kita mulai bahas. Oke, jadi semuanya berawal dari sidang tanggal 14 Agustus kemarin, teman-teman. Jaksa menghadirkan dari bank untuk membeberkan transaksi Nikita Mirzani. Dan reaksinya wow banget. Kita coba tonton video yang berikut ini. Ada nggak di BCA perlindungan kepada nasabah Oh, prioritas? ini ya waktu rekeningnya dibeberkan ya. Melindungi? Kalau melindungi, kenapa Anda melakukan ini? Anda acak-acak tanpa Anda memberikan konfirmasi kepada saya. Padahal Anda tidak tahu uang dari mana saja yang saya dapat. Saya atau kami mendapat surat permintaan dari aparat Lagi, Anda bawa lagi surat-surat karena kami dasar kami Anda bilang tadi katanya nasabah BCA itu dilindungi, apalagi saya prioritas. terdakwa ya nanti disimpulkan di Iya, baik yang mulia. Soal rekening kredit otomatis Ismail Marzuki transfer ke saya 35 juta itu uang endorse. 250 itu uang OPR saya nyanyi itu 125 juta, cuma 45 menit saya bisa tunjukkan kontraknya. Jadi ini adalah semua uang pekerjaan OPR saya. Ya, kan yang dimintakan uangnya si Reza Gladys ini kan yang 2 miliar secara cash, 2 miliar. Nah, ini masih ada video 1 menit dan kalian bisa nonton video fullnya nih di deskripsi bawah ini. Yuk kita nonton video yang setelah ini. Oh, ini menyebutkan salah satu bank ya Kak yang dipakai. Iya. Agak ngeri ya Kak, soalnya privasi dari rekeningnya dibeberkan gitu ya. Sudah jelas bahwa saksi ini memberikan informasi ke penyidik atas permintaan dari penyidik. Masalah Terlihat di situ ada perdebatan antara Nikita Mirzani dan penyidik ya Kak. Anda acak-acak tanpa Anda memberikan konfirmasi kepada saya. Itulah yang dikatakan oleh Nikita Mirzani saat persidangan berlangsung ya Kak. Wah, ini kelihatan banget dia merasa kelihatan banget bahwa dia merasa privasinya sebagai nasabah prioritas tuh dilanggar. Jujur kalau aku pun di posisinya siapapun pasti bakal marah ya Kak ya. Tapi pertanyaannya secara hukum boleh nggak sih sebenarnya bank ngasih data nasabah ke penyidik? Jawabannya tuh sebenarnya boleh Kak ternyata. Wah, tapi dengan syarat. Berdasarkan aturan OJK dan juga Undang-Undang Perbankan, untuk kepentingan penyidik pidana, bank wajib memberikan keterangan dan memberikan bukti-bukti tertulis atas permintaan dari kepolisian, kejaksaan, dan juga hakim. Jadi, walaupun Nikita haknya dilanggar, tindakan bank ini sebenarnya sudah sesuai prosedur hukum yang ada. Poin buat penyidiknya ada di sini nih Kak. Nah, lanjut nih guys. Nikita juga klarifikasi Kak.
kalau uang ratusan juta dari rekeningnya itu adalah hasil kerja legalnya. Nyanyi 45 menit dibayar 125 juta. Jadi dibayar 100 juta. Dia bahkan bilang malu kasusnya cuman 4 miliar aja karena mungkin begini kita itu uang yang sangat kecil ya lah, Kak. iya. Nah, ini mungkin kalian bisa lihat cuplikan kenapa dia malu kasusnya cuma 4 miliar. Endorse-nya kita saja 10 miliar, ribut uang 4 miliar, 2 miliar. Ya bener banget. Salam dulu, Kak Niki, gimana Kak Niki? Saya dari Ambon Maluku, Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saksi hari ini semuanya baik ya, meringankan semua sesuai dengan faktanya, memang seperti itu. Teman-teman wartawan juga tadi mendengarkan saksi dari Nafapak, Pak Bambang sendiri bilang bahwasanya karena saya pernah mempromosikan Nafapak dan saya taruh di YouTube saya, channel YouTube dan Instagram saya, dari harga rumah yang saya beli 41 miliar hingga didiskon jadi 33 miliar, berarti harga endorse saya itu hampir 10 miliar gitu kan. Nah, ini yang dipermasalahkan adalah uang 4 miliar. Jadi kalau Reza gadis miskin gak punya uang, nanti 4 miliar saya tambahin 1 miliar ya. Jadi jangan terlalu digimanain gitu kasus ini, karena saya malu gitu ngurusin 4M kok sampai satu Indonesia gaduh, polisi semua udah kayak kasus pembunuhan, mafia narkoba, bandar narkoba atau bandar judol gitu. Saya merasanya seperti itu gitu. Nah, ini masih ada video 1 menit, nanti kita taruh link di deskripsi di bawah ini. Nah, Nikita juga bilang, dia bilang malu cuman ngurusin 4 miliar ini. Ini statement yang menarik banget sih guys. Dari sisi psikologisnya nih, ini bisa jadi cara dia untuk membangun narasi bahwa nggak mungkin saya uang sekecil itu, karena nggak ada apa-apanya ya Kak dibanding pendapatannya. Benar, karena pendapatan Nikita itu jauh-jauh lebih besar. Itu ada strategi untuk menggiring opini publik, dan itu sangat cerdas banget bagi kita. Nah, ini dia puncaknya teman-teman, merasa jalurnya dibuntu di pengadilan karena bukti rekamannya ditolak hakim. Nah, ini kita nggak main-main nih. Dia langsung bawa bukti itu ke KPK. Kita coba tonton videonya ketika ada surat laporan KPK dari Instagram Nikita, kayak gitu Kak ya. Gitu. Jadi pasti ini dia lagi, dia tuh lagi kasakus ini. Kalau di baju coklat sih dia, kalau yang di petinggi-petingginya udah kita kunci, petinggi-petingginya ya. Yang tapi bocornya justru yang dir-dirnya ini loh, yang bintang-bintang 1 atau ya yang begitu-begituannya lah. Yang cuma yang penting mah kita udah masukin dia, udah jadi terdakwa, udah lah itu aja. Di sidang kita hajar lah. Di sidangnya kita hajar. Cuma ya itu, nah Adisnya ini nih kita harus kuatin teman-temannya ya, bantu ya. Iya karena sih. Dia, kuatin itu aja Adis. Iya. Kuatin Adis, support dia biar dia inilah apa namanya. Biar kuat. Dia paniknya di sidang sebenarnya, bukan panik di sidangnya apa-apa, bukan dia paniknya dia grogi nggak gitu, dia gitu aja. Iya, karena Oke, nah tadi kita bisa lihat ya Kak ya, terkait dia menuduh ada mafia peradilan yang bermain untuk menjebloskan dia ke penjara. Amunisinya sebuah flash disk yang katanya berisi rekaman suara percakapan untuk mengatur vonis. Gila banget, ini merupakan tuduhan paling serius dalam kasus ini. Sekarang ayo kita bedah dari sisi hukumnya nih. Menyuap hakim itu jelas tindakan korupsi, hukumannya berat. Tapi bagaimana cara membuktikannya? Menurut ACLC KPK butuh bukti kuat seperti operasi tangkap tangan, sadapan, ataupun saksi kunci. Nah, rekaman suara seperti milik Nikita ini bisa jadi bukti permulaan, tapi harus diverifikasi dulu keasliannya oleh KPK. Nah, tapi ini ada buktinya sendiri guys. Apa yang terjadi kalau laporan dugaan suap hakim ini tidak terbukti? Nah, disinilah letak pertaruhannya. Pelapor bisa menghadapi konsekuensi mulai dari gugatan perdata, pencemaran nama baik dari hakim yang dituduh, sampai pidana jika laporannya dianggap fitnah atau berita bohong. Nah, jadi nih, sekarang kita dihadapkan pada dua kemungkinan yang besar nih.
Yang pertama adalah Nikita Mirzani adalah seorang korban yang berani melawan sistem peradilan yang diduga korupsi. Dan yang kedua adalah ini adalah sebuah masterclass pengalihan isu dengan menciptakan drama baru yang lebih besar atau melawan institusi peradilan. Perhatian publik teralihkan dari kasus pemerasan jeratnya. Gimana nih menurut kalian guys? Satu kasus tapi jabangnya kemana-mana, dari profesi bank, ada kekayaan sampai tuduhan ke jantung peradilan. Bola panas sekarang ada di tangan KPK nih teman-teman. Apakah amunisi Nikita ini akan meledak dan jadi skandal besar atau malah jadi bumerang buat dirinya sendiri? Tulis pendapat kalian yang ada di kolom komentar di bawah ini. Nah, kalian tim korban sistem atau tim ratu drama nih? Yuk coba kita diskusi bareng-bareng lewat kolom komentar. Nah, segitu dulu ya kak video kita kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Dan yang paling penting, nyalain loncengnya biar kalian tahu update semua terbaru dari kita di setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, ada info penting nih buat kakaknya dan buat kalian yang pecinta para tech savvy. Nah, kalau kalian cari laptop atau teknologi-teknologi atau aksesoris IT lainnya, kalian nggak perlu pusing karena DB sudah punya aplikasinya nih di Play Store. Nah, di sana banyak banget promo menarik dan semua produk kebutuhan teknologi kalian dijamin lengkap dan original ada di DB Klik di Play Store ataupun di website di bawah ini, di link deskripsi ya teman-teman. Nah, kalau sudah nonton, aku Nisha, aku Farah, dan bye.